Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Mungkin kita tidak tahu. Jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau di mana? Afghanistan, bukan Yaman. Ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang yang telaten ngajari fikih, Safina, Syarah Safina, Syarah Sulam, Ijan Daroli, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah kok, jangan kalah, berarti harus. Ayo barang bunyi ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu langsung sudah paham. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i.
namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab, yang sing gawe titik ba titik siji ngisor ta titik dua dhuwur ta titik tiga dhuwur titik tengah siji hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab, sing gawe harokat fathah dhammah kasroh fathaten dhammaten kasroten tasdid sukun, bukan orang Yaman, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman, sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khorasan. Orang berjarah tinggalin untuk kuburannya kekurosan Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, masuk lagi dari takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, wajib, semua saling purun dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atta, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Sulam, Izan Darori, Nihayatul Zen, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekitar ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nadhar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang, baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Riwayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih syaratnya papat,
antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali, nomor telu gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid, nomor kawan adil, harus sahih, kurang satu hasan, kurang dua doif, makhluk, mukote, mursal, muhalal. Yang pertama kali ngarang metode metode pun namanya Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran, bukan orang. Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, orang. Aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya Haji Mas Ari. Ceritanya dia ceritanya, jangan berdoa ceritanya ringkas saja lah. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Itali, jajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah, la haula wala quwata, gak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924, 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawisé khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Iya. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Tempat jemaah dan diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya Partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajrihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau bukan bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau bukan bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li waqanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, dari angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Hasyim Asy'ari bukan nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di angkatnya Belanda. Paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisme Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun
partai ini mengembalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, hingga tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggalannya. Bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Ini ono tinggalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis semua mon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai Zainal Arifin ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya jemper ya, tangan jemper, ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan dari Cirebon, namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solihin selalu mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya selalu berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua itu. Saya cari mana pahlawan, Pak, orang Yaman nggak ada. Cuma kayak semua ini. Tengku Umar, tangan di Ponorogo, kan Jawa kabeh, orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman, dia di Mukti Betawi, digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia, dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren, paham betul, anu bangga betul. Yang ahli bahsul masail, kiai Jawa. Ayo, sama ningali. Yang bahsul masail, orang nyaman. Kiai Afifuddin Muhajir Situbondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Aziz Hasbullah Blitar. Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Faridin, Kiai yang ahli bahasa Masail, si pelik itu,
hukum iki piye, rong dino jawab selesai. Itu kiai-kiai Jawa semua. Paham betul? Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, tukang jaluk duit, meres, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, ini Quran, bukan saya, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling bertakwa. Bu Cina, bu Belanda, bu India, kelakuannya apik, bener, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci, tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya.